Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai sumber daya manusia dari rumah makan Oma Nasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rara Evina Putri dengan NIM akhir 1025. Saya Faiza Ferdiana dengan NIM akhir 1159. Saya Aulia Murni dengan NIM akhir 1019. Saya Muhammad Bayu Nur Hasim dengan NIM akhir 1142. Saya Muhammad Abidaya Maulana dengan NIM akhir 1033. Ditunggu video selanjutnya ya, bye-bye. SDM atau sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja dalam suatu organisasi sebagai pelaksana kegiatan seperti karyawan atau tenaga kerja. SDM sangat penting karena menjadi penggerak utama seluruh aktivitas termasuk dalam manajemen agribisnis seperti UMKM bidang kuliner, mulai dari pengolahan bahan baku hingga pelayanan kepada konsumen. Adanya SDM tentu diperlukannya manajemen, di mana manajemen sumber daya manusia berperan dalam mengelola dan mengembangkan potensi SDM agar bekerja secara efektif sehingga tujuan usaha dapat tercapai dengan optimal. Setelah ini, kita akan melihat implementasi secara langsung sumber daya manusia dari rumah makan Omah Nasi. Rumah makan Prasmanan Omah Nasi sudah berdiri selama 3 bulan yang bertepat di Jalan Muhyamin, Limbung Sari, Tegal Besar, Kecamatan Anjung, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Rumah makan ini didirikan oleh sepasang suami istri muda yang bernama Mas Jeffrey dan Mbak Silvi, yang dulunya mereka merintis usaha catering di rumah, namun sekarang bisa mempunyai rumah makan yang berkonsep prasmanan. Dengan berbagai menu yang berbeda setiap harinya, rumah makan ini cocok untuk berbagai kalangan. Karena bersama Mbak Silvi sebagai salah satu pemilik dari rumah makan Prasmanan Omah Nasi. Nah, untuk Mbak Silvi, kita ini mau izin bertanya ya mengenai sumber daya manusia yang ada di rumah makan Prasmanan Omah Nasi. Untuk saat ini ada berapa karyawan di rumah makan? Ada 6 karyawan. Semua itu terbagi 2 shift, dari pagi sampai siang, siang sampai malam. Kalau untuk tugas utama dari setiap bagian atau posisi karyawan? Dari 3 ini ya, dari shift 1, shift 2 itu tugasnya ada kasir, pelayanan ya. Habis itu bersih-bersih itu ya, cuci piring, cuci gelas, yang bersihkan meja-meja kotor, kasir ya, melayani kalau konsumen sudah ambil aksi, udah jemput dari bawaan di kasir, nanti mereka yang bakal di situ. Ya, selebihnya seperti itu sudah mereka merawat. Cukup banyak berarti ya Mbak, karyawannya. Itu bagaimana cara mengatur atau mengawasi para karyawan itu? Kan ada tadi tuh bagian-bagiannya karyawan itu, Mbaknya sendiri bagaimana cara mengatur? Setiap hari kita itu setiap datang pagi ya kita harus kita kasih penjelasan SOP pekerjaan mereka itu seperti apa. Jadi misalnya kami memastikan untuk tidak salah menginput. Biasanya kan mereka kan yang salah, kita kan ini yang disediakan yang sudah diisi lauk, nasi dan gitu ya, kan memastikan mereka itu betul. Jadi setiap ornamen yang diisi itu harus dipegang, mereka ada yang salah, dan takutnya kan seperti itu. Kalau untuk yang bagian ini bersih atau pelayanan dan sebagainya, kan mereka akan memastikan bagaimana mereka memanusiakan seperti itu, pelayanannya dengan nama gitu. Terus nih membersihkan meja-meja, kan kalau mejanya bersih, lembarnya bersih, tentunya kan menggunakan dari seperti itu. Nah, untuk kebersihan tempat makannya, piring, gelas kayak gitu itu harus setiap hari gitu. Pasti ada tantangannya nih dalam mengatur karyawan, apalagi cukup terbilang cukup banyak. Nah, bagaimana caranya Mbak ini menghadapi tantangan dalam mengatur, kayak misalnya nih ada jadwal atau dalam pekerjaannya kurang maksimal, itu bagaimana cara Mbak Cara mengatur karyawan ya, namanya itu kan semua pasti berbeda. Ada yang diatur oke kan, dia bisa menerima, ada yang biasa aja meskipun dibilangin itu enggak dengerin ya gitu ya. Ada juga ya dia so ini udahlah udah gitu ya, tapi ya tetap ya namanya karyawan untuk mereka tetap dikasih tahu, karena ya ada yang terlambat, ada yang males, maksudnya kita konsumen sudah datang yang datang makan pergi kan piring sudah bergeseran di meja. Nah, kita itu mengharapkan setelah konsumen itu pergi meninggalkan meja makan kita, karyawan itu harus secepatnya mengambil piring karena biar kelihatan bersih. Nah, harus kadang merasa itu kadang kendalanya itu mereka tidak langsung dibersihkan, tidak, kadang ada yang memang langsung dibersihkan tapi dia tidak dilap. Kan ini apa
lengkap kalau kenakalan seperti itu. Mungkin yang kadang kita bisa apa ya, bisa tolerir ya, mungkin capek, mungkin nunggu kena dulu nanti kan pekerjaannya itu kan tidak akan selesai. Nah nanti ketika di akhir shift, pergantian shift dengan temannya dia kan banyak kerjaan, seolah-olah kerjaannya dia banyak karena menumpuk pekerjaan. Sebenarnya kalau pekerjaan terus saya dipikirkan mungkin dijeda sedikit aja nggak apa-apa. Nah kadang-kadang kendala itu mereka menjadi terlalu lama menumpuk pekerjaan, akhirnya itu yang bikin berat. Mungkin dari tantangan itu kan kalau dari para karyawannya rumah prasmanan Om Manasih ini kan ada beberapa di bidang kasir, terus di pelayanan dan juga kebersihan. Untuk kayak pengolahan makanannya kayak memasaknya tuh dari karyawan apa dari mbaknya sendiri? Untuk memasak saya sendiri cuma ada karyawan membantu, jadi karyawan membantu itu cuma bagian menyiapkan, jadi menyiapkan bahan-bahan, memotong seperti itu untuk finishing masak. Kalau karyawan pembantu itu udah termasuk 6 karyawan tadi apa? Keluar. Oh beda lagi. Urusan yang di dapur beda. Untuk yang di warung sini ada 6, ini di rumah, soalnya dapur kita itu bisa, jadi nggak di sini, di rumah. Dapur kita itu di rumah, jadi karyawan yang di rumah itu beda, karyawan di sini juga. Jadi seandainya di total karyawan kita itu ada berapa? Kalau di tengah-tengah waktu itu ada makanan yang habis, itu bagaimana cara mengordinir karyawan yang di rumah untuk mengirim atau Untuk ini refill ya, Iya, jadi refill makanan itu habis atau ada item-item yang habis, jadi karyawan yang di sini telepon. Jadi setiap beberapa jam mereka akan update stok lewat video. Jadi untuk memasaknya itu udah di awal di pagi hari gitu, kayak semua itu udah dimasak, nanti tinggal menunggu kayak waktunya untuk dikirim apa gimana? untuk refill ya? Iya. Berarti bicara refill. Tadi untuk masakannya sudah jadi, nah itu diolah malam hari. Nah untuk buka yang pagi. Setelah mau refill kita tidak sedia. Jadi semua masakan itu fresh, diolahnya fresh. Nanti ada apa nih? Nah itu apakah perempuan dulu apa ada laki-lakinya atau perempuan 2. Iya berarti perempuan 2, 6 cowok. Karena untuk karyawan maunya yang di warung itu cowok semua. Cowok itu kan ini mahasiswa. Nah mahasiswa karyawan yang cowok ini banyak mahasiswa. Nah kalau pagi itu mereka mas pria, ini akhirnya yang pagi itu cewek. Yaitu Mas Jeffrey selaku dari owner rumah makan Prasmanan Om Manasih. Nah sebelumnya kan tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Sylvie ya Mas Jeffrey bahwasanya bagaimana pengelolaan dari sumber daya manusianya ini, mulai dari jumlah karyawan, proses pengolahan dan juga tantangan serta cara menghadapi dari tantangan tersebut. Mungkin dari Mas Jeffrey sendiri ini ada reward yang diberikan kepada karyawan-karyawannya untuk meningkatkan semangat kerja mereka. Jadi kinerja mereka itu agar tetap terjaga dari akhir sampai kedepannya nanti. Seperti apa? Kita untuk reward karyawan di sini sama semangat, sama suka di bekerja di Om Manasih ini. Kita berikan itu misalkan ada target di hari atau di satu shift tertentu itu misalkan pencapaiannya seperti contoh 1 juta, kita kasih 5% dari pendapatan itu. Selain itu juga kita bebasin karyawan itu makan di sini ataupun duduk di sini, jadi seperti mereka itu anggap di sini sebagai rumah kedua mereka. Jadi seperti itu cara berpikir. Jadi dari pengelolaan sumber daya manusia di Prasmanan Om Manasih ini kan sudah sangat baik ya. Mungkin dari Mas Jeffrey sendiri bisa memberikan tips dan trik terkait teman-teman yang akan memulai di bidang kuliner yang sama seperti ini. Untuk pengelolaan di bidang kuliner ini yang utamanya sih kita harus pertama ini menyurvei lokasi ya, lokasi yang harusnya strategis yang dibuat untuk konsep usaha kita itu seperti bagaimana konsep yang akan dibuat di bidang usaha itu. Kalau untuk pengelolaan karyawannya
seperti biasa kita kasih SOP yang jelas di awal. Jadi untuk kedepannya karyawan itu tidak bisa melanggar SOP yang sudah dilakukan oleh usaha yang kita akan jalankan itu. Jadi kepada teman-teman yang mau membuka usaha atau yang sudah membuka usaha, yang penting jangan takut untuk memulai. Setelah menjalani bisnis ini itu pasti dilakukan, pasti banyak tantangan, banyak hambatan, itu seperti biasa. Yang penting kita konsisten dulu bagaimana menjalankan kekurangan dalam menjalankan bisnis ini ya pasti itu ada, tapi bagaimana kita menutupi kekurangan itu, bagaimana kita koreksi, evaluasi bersama teman-teman, bersama karyawan, apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kelebihan harus tetap ditingkatkan, ajak para konsumen, mendengarkan konsumen, bagaimana apa kekurangan, mungkin ada masukan atau kritik, jangan pernah kita nggak mau ya istilahnya tidak menerima kritik. Jadi kritik itu istilahnya membangun kita. Jadi yang penting jangan takut memulai usaha ini, apapun hambatannya hadapi dulu, jalani dulu, pasti nanti ada solusinya. Jadi dari pesan dari Mas Jeffrey sendiri itu kita harus tetap semangat dan optimis dalam menjalankan usaha ya Mas. Dan jika ada evaluasi itu kita terima supaya agar kedepannya itu tetap diterima di masyarakat. Jadi harus tetap semangat dan optimis. Terima kasih ya Mas Jeffrey atas kesempatan kali ini sudah memberikan banyak pengetahuan kepada kita.